Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada maghrib kali ini kita bisa kembali berkumpul dalam majelis taklim rutinan setiap Kamis malam Jumat. Pembahasan fikih dengan mengacu kepada salah satu kitab fikih, Minhajus Salikin, dan kita masih berada di gerakan sholat, yaitu bersedekap dan bacaan Al-Fatihah dan juga surat pendek. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi kita sampaikan fadilah, keutamaan dari ibadah sholat, khususnya sholat wajib. Karena sebentar lagi kita memasuki gerbang bulan Ramadan. Dan para ulama dulu menggambarkan dengan istilah wi'a. Wi'a itu wadah, biasa digunakan sebagai tempat air. Gampangannya lek cara dhewe iki ember ngono. Banyak di antara muslimin mereka memegang ember, dan ember itu digambarkan sebagai ibadah puasa. Karena di dalam puasa itu kan berbagai macam amalan bisa kita raih. Ibarat timbo apa wae iso dilebokne. Nglebokne banyu iso, nglebokne wedi iso. Cuma sayangnya kalau muslimin yang berpuasa tapi tidak sholat, itu ibarat nggawa ember bolong. Ini bahasanya ulama. Ya, poso tapi ora salat kuwi kaya dene ngganggu nggawa ember borot. Jadi arep diisi banyu, ya percuma es borot, mau dikasih pasir sama aja. Jadi dia ikut nentang ember borot. Kira-kira ember borot ini pahyo ora? Ya, nggak ada manfaatnya. Maka jangan sampai kita tergambarkan oleh para ulama di bulan puasa kita puasa dur mulai isuk tekan maghrib, tapi ternyata kita tidak melaksanakan sholat. Karena sholat itu tiang dari agama ini. Bahkan urutan dari rukun Islam itu yang kedua. Ya. Puasa punya kelebihan, haji punya kelebihan, syahadat punya keistimewaan, sholat juga. Semua rukun Islam itu punya keistimewaan sendiri-sendiri dibandingkan rukun Islam yang lain, sesuai dengan fungsi dan kepentingan setiap rukunnya. Bukan kalau kita bahas puasa terus sholat jadi ra penting, jangan gagal paham. Terus ketika kita ngaji sholat seakan-akan poso gak penting. Contohnya gini, kalau kita buka Quran, itu satu-satunya ibadah dari rukun Islam yang digabungkan dengan la'allakum tattaqun. Ya, ben kowe kabeh dadi wong sing bertakwa. Kuwi mung poso. Ya, hanya puasa. Kalau kita baca Qur'annya
atau nas-nas yang lain itu kerap sekali puasa itu disandingkan dengan takwa. Poso takwa, poso takwa. Salat nggak ada Quran ya, pamannya wa iqamus shalah la'allakum tattaqun, nggak ono. Tapi jangan gagal paham. Oh berarti sholat nggak gawe bertakwa. Bukan, ini keistimewaan puasa. Di dalam Al-Quran, satu-satunya ibadah dalam rukun Islam yang disandingkan dengan takwa itu cuma siam, cuma saum, puasa. Yang lainnya enggak. Tapi kan puasa tetap kewajibannya Allah syariatkan di mana? Di bumi. Ya, Allah kirimkan malaikat Jibril untuk membawakan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu di mana? Di bumi, di Madinah. Beda dengan sholat. Allah angkat Nabi SAW sampai langit, bahkan sampai di atas Sidratul Muntaha. Ya, puasa nggak sampai gitu. Ya, berarti sholat punya keistimewaan yang lain. Satu-satunya syariat yang Allah tetapkan dan wajibkan bukan di bumi, tapi di atas langit, di atas Sidratul Muntaha. Nah, ini keistimewaannya sholat. Jadi semua ibadah kita itu punya karakter, punya nuansa ruhiyah, ya, punya pendekatan-pendekatan macam-macam dari sisi fikihnya. Kalau kita bisa meraih semuanya, itu nikmat sekali. Kalau kita bisa beberapa di antaranya total, ya itu bagus sekali. Yang penting wajibnya itu harus total. Ya, tapi yang menyertainya sunnah-sunnahnya yang sifatnya tatawwu atau nafilah, lah itu kan nggak mungkin di antara kita bisa total semuanya, itu jangan, Pak. Ya, karena Allah menciptakan kita berbeda-beda. Ketika Nabi SAW ditinggalkan oleh Allah pengganti-pengganti yang istimewa juga, Khulafaur Rasyidin. Nabi wafat digantikan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Dan 3 dari 4 Khulafaur Rasyidin selain Abu Bakar itu semuanya wafatnya nggak jauh dari sholat. Nah, ini sebagai pelajaran dari sirah sahabat-sahabat terdekatnya Nabi Muhammad, bahkan sahabat ring satunya Nabi Muhammad. Ya, itu gak jauh dari sholat. Abu Bakar wafat memang karena sakit. Ya, sakitnya pun sebetulnya kalau rodok di gatuk-gatuk neo ada masalah sholatnya. Karena di musim dingin Abu Bakar bangun subuh dalam kondisi beliau harus mandi wajib, beliau rodok meksone awak adus karena mau subuhan, dan ternyata dari mandi wajibnya beliau itu di musim dingin yang kondisi beliau memang kurang fit, akhirnya beliau depro geblak lek cara dhewe ini, kemudian sakit gerah sampai wafat. Itu Abu Bakar. Tapi setelahnya semuanya nggak jauh dari sholat. Umar bin Khattab saat subuh ngimami ditujup komburi, ditikam dari belakang oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Kapan itu? Pas sholat. Memang nggak langsung meninggal, beliau masih sempat beberapa hari. Tapi dengan luka berat yang ada di tubuhnya Umar, beliau itu sadar, pingsan, sadar neh, semaput neh. Nah, saat itu di waktu sholat, sahabat yang lainnya itu sampai ada rapat kecil-kecilan. Iki sopo sing wani gugah Amirul Mukminin Zaid.
Sopo sing wani gugah ya atau nyadar nih Umar bin Khattab kalau sudah manjing waktu sholat. Ayo sopo sing wani sekarang? Nggak ada, semuanya pekewo sungkan Mbak Umar itu. Padahal Umar dalam kondisi luka berat itu. Sampai kemudian diputuskan sudah, bisikan aja di telinganya Amirul Mukminin, as-shalah as-shalah, atau azan di telinganya. Akhirnya dilakukan itu oleh sahabat-sahabat yang ditunjuk. Jadi ketika kaum muslimin sudah sholat di Masjid Nabawi, ya, itu kemudian ada yang ke rumah Umar, membisikkan ke telinga Umar, sholat, sholat, ya Amirul Mukminin sholat. Itu sadar. Terkadang diadzani, azan di telinganya Umar. Itu yang awalnya semaput sadar sholat. Itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Semaput krungu adzan sadar sholat. Nanti semaput lagi. Itu siapa? Umar. Lah awake dhewe kan nganti semaput, Mas. Sehat semuanya, waras semuanya. Ya kan? Adzan iki krungu, patuto ping 5. Ya kan? Itu krungu. Cuma masalahnya bukan kekuatan fisik memang. Itu kekuatan iman, kekuatan hati. Buktinya Umar, fisik beliau udah lemah sekali. Tapi ketika mendengar azan, tahu itu waktu sholat. Maka beliau sadar, tanya, aku sudah sholat belum? Belum, wahai Amirul Mukminin. Beliau kemudian sholat. Habis itu pingsan lagi. Sampai beliau wafat. Ya, nah ini kan cambukan bagi kita yang masih ya leda-lede itu kan. Ya, kadang azan khususnya subuh. Makanya muadzin subuh ki ojo sing suarane apik malah. Ya kadang kuwi malah gawe. Oh enggak. Lah iso ya sing akeh bengoke lah kuwi malah iso tangi gitu. Ya. Utsman bin Affan ketika beliau selepas sholat, para pemuda-pemuda Khawarij demonstrannya itu masuk ke rumah. Ya, beliau habis sholat ngaji dibunuh. Dan Ali bin Abi Thalib ketika subuhan juga dibunuhnya atau ditebas pelipis beliau. Ya, ini 3 sahabat Nabi memang tidak Allah wafatkan di medan perang, tapi Allah catatkan pahala syahid karena terbunuh, itu pun dalam kondisi tidak jauh dari sholat. Lah ora pas sholat, ya sakwise sholat. Ini menunjukkan besarnya keutamaan sholat. Ya, sehingga nanti jangan ada yang tanya lagi, Ustaz, iki mamane ada orang puasa Ramadan puasa tapi nggak pernah mengerjakan sholat. Lah jawaban wau, wis kaya dene nggawa ember borot wis ngono. Situ gampangannya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan kebiasaan para ulama dan para salafus saleh dahulu fil fajri, di salat subuh itu membaca bacaan min tiwalil mufassal. Itu bacaan-bacaan yang panjang. Ya. Disebutkan al-mufassal, beberapa contoh surat-surat yang mufassal itu surat Qaf ila akhiril Quran, berarti sampai surat An-Nas. Kemudian bisa dari Qaf sampai amma yatasaalu. Itu yang disebut dengan bacaan surat yang panjang. Ini untuk sholat subuh. Wa fil maghrib min kisori, sholat maghrib itu yang memang yang paling ringkas. Ya, bacaan imam karena berjamaah sholat maghrib, sholat fajar, sholat isya, ya itu biasanya imamnya membaca dari ad-duha ila an-nas. Nah, ini dari bacaan surat ad-duha mengisor sampai surat an-nas. Ini kan
ayat-ayat yang cukup pendek-pendek. Bahkan bisa jadi ini kan lebih dari 8 surat itu kalau Ad-Duha sampai An-Nas. Nah, ini juga bisa jadi modal bekal imam taraweh. Nah, di masjid-masjid yang jamaahnya mungkin di pinggir jalan, mungkin ada yang musafir tapi taraweh, ya musafir tapi ikut taraweh, ya masjidnya di tempat-tempat strategis, jamaahnya bisa jadi pedagang, ya kemudian yang ada tugas perkantoran sekitar situ atau rumah sakit pinggir jalan. Nah, ini tentunya ada fikih imamah, fikih dalam ngimami, jangan sakarepe dhewe. Di belakang Anda begitu banyak model jamaah, ya sehingga nggak bisa kita pengennya panjang jamaah, ya ini perawat shift, ya jam 8:30. Nah, ini pas sholat piye iki printer-printku ini piye telat akhirnya lah. Jadi bisa memakai tadi, ya. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sempat menegur Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, afattanun anta. Mu'adz, apakah kamu ingin membuka fitnah baru, bikin ujian bagi masyarakat tempat kamu ngimami? Kenapa ya Rasul? Ya, Rasul mendapat berita ternyata di satu masjid di luar Madinah ketika Mu'adz dijadikan imam, itu bacaan Mu'adz seperti bermakmum di belakang Nabi. Berarti seperti di Masjid Nabawi yang makmumnya levelnya semuanya adalah sahabat. Ya, sahabat-sahabat inti, warga inti Madinah. Nah, di luar Madinah itu ada orang-orang yang dari mungkin Badui, orang-orang yang sepuh-sepuh, orang yang mungkin ada yang habis sholat dia punya kesibukan lain. Maka Rasul menegur Mu'adz bin Jabal, engkau mengimami tetapi engkau membuka pintu fitnah bagi makmummu, karena kamu nggak tahu di sana mungkin ada yang, ya anak yang sedang nangis membutuhkan orang tuanya, ada orang yang lansia yang ingin segera istirahat dan lain seterusnya. Ya, jadi kalau bicara jamaah itu mesti ada dua kubu, imam dan makmum. Karena saya pernah ngalami, Pak, di masjid di luar pesantren memakai bacaan selain bacaan riwayat Hafiz, ya, sehingga contohnya ya ada bacaan-bacaan selain, kalau kita kan riwayat Hafiz dan Asim itu habis Ar-Rahmanir Rahim kan Maliki Yaumiddinnya mesti panjang, Maliki Yaumiddin itu rata se-Indonesia. Tapi memang ada bacaan-bacaan qiraat Al-Quran yang lain yang memang dipendekkan. Jadi habis Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, nah, itu imamnya memakai model seperti itu di masjid yang familiarnya panjang. Akhirnya ketika imamnya mendekkan mimnya, sing bengok bocah-bocah cilik, Pak. Maliki Yaumiddin. Ngono, ayo sing salah sapa saiki? Ya. Imamnya nggak salah karena memakai qiraah yang lain. Adik-adik yang jamaah juga nggak salah ngeling nih, ngertine diajari Al-Fatihah iki yo Maliki Yaumiddin. Ya, makanya harus ada fikihnya, tahu. Kalau mungkin di pesantren ya mau pakai bacaan qiraat siapa saja nggak apa-apa, karena para santri belajar itu. Tapi kalau di masjid-masjid umum ya yang sudah familiarnya seperti itu, ya sudah, kita memakai satu pakem seperti itu yang terbaik dan menjadi solusi dari perdebatan yang ada. Nah, itu yang kisor dari Ad-Duha sampai An-Nas. Yang panjang sudah, yang terpendek sudah, baru kemudian Ausat.
Yang bacaan pertengahan berarti di sisanya sholat isya kah, ya, sholat duhur, sholat asar, itu bisa dengan membaca modal bacaan surat dari amma yatasaalun sampai wadduha. Ini percontohannya saja. Mau pakai yang lain yang boleh. Ini cuma pembagian dulu di kalangan para a'immah. Itu bacaan panjang apa, bacaan pendek itu yang contohnya apa saja, bacaan pertengahan itu apa saja. Makanya nanti ketika kita berada di bulan Ramadan, Anas bin Malik itu seorang sahabat yang menemani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari awal beliau hijrah. Ibunya nitipkan bocahnya, anaknya itu, ya, karena Anas bin Malik saat itu sudah nggak punya bapak, itu dititipkan oleh ibunya kepada Rasul. Ya Rasul, aku nggak punya apa-apa, ya, aku bukan perempuan yang berharta, aku juga nggak punya, intinya untuk menyambutmu hijrah aku seneng, tapi aku nggak bisa apa-apa, melainkan aku beri seorang anak, yaitu anakku, pokoknya ini siap ngabdi, bekti, khidmat teng jenengan. Makanya Anas bin Malik akhirnya masuk dalam kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang membantu urusan beliau, dari sendal beliau, air wudhu beliau, ya, ketika beliau, Nabi itu kalau masuk masjid itu kan, Masjid Nabawi dulu kan nggak karpetan, nggak jubenan, ya, nggak marmeran, tapi masih hasba, masih pasir yang ada kerikil-kerikilnya. Jadi Nabi itu pakai sendal masuk masjidnya, ya. Jenengan mau pakai sendal nggak apa-apa, ya, tapi ya sendalnya ojo sendal yang mau bareng ngite-ngite, ya, tadi ngeregeti masjid, ya. Nabi itu masuk masjid pakai sendal. Sahabat juga banyak yang seperti itu, sing duwe sendal. Kemudian kalau beliau mau khutbah, itu sendalnya dilepas. Beliau naik mimbarnya itu nggak pakai sendal. Lah sendalnya itu terus siapa yang ngambil? Itu sahabat-sahabat yang menemani beliau. Kadang Anas bin Malik, kadang Abdullah bin Mas'ud, kadang Abu Hurairah. Ya, jadi dijupuk, ya, disimpen ke dulu atau dipegang dulu, sampai nanti Rasul turun mimbar disiapkan lagi. Itu salah satu urusan yang Anas bin Malik membantu Rasul seperti itu. Yang padahal lek sendal Nabi neng kono bae ora enek sing wani njupuk. Ayo sapa sing wani njupuk sendal Nabi? Ya, ada yang berani mencuri sendal Nabi, kualat tenan kan. Tapi sahabat khidmahnya, pengabdiannya itu sampai segitunya. Ya, dicekel, ya, dilindungi sandal beliau sampai beliau mau turun mimbar baru nanti diserahkan ke Nabi. Nah, Anas bin Malik itu pernah ada yang tanya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sahur dengan adzannya Bilal, adzan subuh, itu jaraknya berapa lama? Nah, ini hadisnya riwayatnya Anas bin Malik. Anas bin Malik karena pengalaman sekali, makanya beliau bisa menjawab. Sahurnya Nabi dengan adzan subuhnya Bilal itu qadra khamsina ayat, ya, ukurannya kurang lebih 50 ayat. Ayat kita baca surat ada 50 ayat, ya, itu sahurnya Nabi dengan adzan subuhnya Bilal. Sehingga mungkin pertanyaan selanjutnya adalah 50 ayat itu surat seperti apa? Ya, tentu jawabannya mirip kayak tadi, surat yang bukan terlalu panjang ayat-ayatnya, tapi bukan pula yang terlalu pendek. Diberi contoh diantaranya oleh para ulama, yaitu contohnya surat Yusuf, surat Yunus. Ya, kita juga terbiasa baca surat Al-Kahfi. Ya, model-model ayat-ayat yang segitu.
Itu kalau kita ngaji 50 ayat, ya segitulah ukuran waktu sahurnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan azan subuhnya Bilal. Jenengan praktek ning mawon, jenengan maca surat Yunus, ya, mulai ayat pertama sampai ayat 50 kuwi pirang menit. Kalau ternyata 10 menit atau 15 menit, ya itu bekal sahur kita ya segitu. Ya, bekal sahur kita ya segitu itu. Jadi dari azan subuh itu kurang lebih ya 50 ayat. Ternyata kita ngaji ya sampai 20 menit ya kurang lebih gitu. Enggak nganti setengah jam insyaallah. Kita ngaji 50 ayat itu. Makanya puasa itu dari sisi bahasa dikenal dengan al-imsak. Apa itu al-imsak? Menahan diri dari semua pembatal puasa. Cukup? Belum. Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, yaitu fajar shadiq sebutannya, yang disitulah waktu adzan subuh, ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari, dan itulah waktu adzan maghrib. Ya, ini definisi puasa dari semua madhab kayak gini. Arek bolak-balik fikih sapa wae, enggak jauh dari sini. Ya, mungkin hanya beberapa apa istilahnya kata-kata sing rodok-rodok didawakne, rodok-rodok dipendekne, wajar lah. Tapi intinya gitu, menahan diri dari semua pembatal puasa dari fajar subuh sampai terbenamnya matahari, yaitu waktu maghrib. Itu yang disebut dengan secara bahasa puasa imsak, dan secara istilah syariatnya seperti tadi. Artinya kalau di lingkungan kita ono sing ngurupne imsakiyah atau yang melantunkan lafaz imsak, ini harus punya tanggung jawab besar. Dia nyetel imsak kuwi maksudnya apa? Ya, kalau dia punya maksud sing ngurung tangi ge endang tangi. Karena imsak itu kan mesti ra mungkin pas adzan subuh kan? Pasti sebelumnya. Ngene mboten? Ya, pirang menit sebelum adzan subuh? Bisa mungkin 7 menit, 10 menit, 15 menit. Kalau dia tujuannya gugah muslimin, sing urung tangi ge endang tangi. Aku wis bengak-bengok imsak iki. Ya, berarti kan sebentar lagi subuh. Kalau sudah subuh, sudah wajib puasa. Gak iso sahur neh. Ge endang tangi, jupukan segomu, jupukan banyu putihmu. Nah, ini dikembalikan kan berarti maksudnya sing nyetel imsak tadi seperti itu atau enggak? Kalau seperti itu, oke lah. Saya nggak terlalu panjang lebar bahasnya. Tapi kalau ternyata nyetel atau melantunkan imsak dengan maksud pokoknya sing sahur mandek, sing mangan mandek, sing ngombe mandek, ya, lah ini siapa fikih yang dianut ki sapa? Lah kok nglarang-larang wong pengen ngombe, pengen mangan adzan subuh wae ora enek. Ya. Kita ini udah sepakat di salah satu sisi dari berita gembira yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yazalu ummati, umatku senantiasa alal khair, dalam kebaikan, selama mereka menyegerakan berbuka. Lah ini kan kita sepakat apa enggak, Mas? Menyegerakan berbuka. Lah iso pokoke adzan sing paling cepet leh kok kuping.
Ya musola samping ngurungi, sepenting enek ukai enek sing adan, langsung segera berbuka. Sepakat apa enggak nih? Nah, sepakat kan? Sepakat. Dan ini Rasul memberikan tanda kebaikan. Umatku ini senantiasa baik selagi mereka menyegerakan berbuka. Ya, karena tanda berbuka itu memang terbenamnya matahari. Muadzin masjid itu nggak bisa jadi patokan, karena kan muadzin bisa jadi tergoda dengan es campur sing jaburan leh ngekei. Ya, ketika wah iki koe iki lek adzan lek ora nyeruput iki kurang penak. Akhirnya nyeruput sih. Dia udah tahu ini udah waktunya adzan. Ya dimaklumi jenenge padha-padha poso. Ya, lek ketemu air mineral gelasan insya Allah tepat waktu itu, yakin. Tapi lek wis kena es campur, ya lah itu bisa beda itu. Minim telat 2 menit itu. Ya, baru ada. Artinya di sisi sini kita bisa menerima, menyegerakan berbuka. Tapi mengakhirkan sahur kenapa nggak diterima? Karena itu juga kebaikan yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kesempurnaan puasa kita diantaranya dengan mengakhirkan sahur. Ya, sahur kok jam 12:30 belum sahur. Ini namanya mentong sing ke pindo apa ketelu lah itu kan. Sahur itu namanya tadi Anas bin Malik menyampaikan qadra khamsina ayat. Kalau kita sudah tahu ilmunya, ya berarti tadi yang imsak itu bukan penanda kita berhenti sahur. Ya, silahkan yang malah sahur di waktu imsak itu malah paling afdol. Kalau sudah tahu berarti tinggal manajemen menunya. Sahurnya Nabi apa? Sahurnya Nabi terkadang dengan rutobat atau tamarot, kurma. Kalau enggak roti tamis, ya roti yang disobek, yang tipis-tipis itu. Kalaupun tidak, beliau hanya meneguk air. Yang penting sahur, jangan enggak sahur. Meskipun hanya minum. Karena keberkahannya di situ, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makanlah sahur. Karena di waktu sahur, di makanan sahur itulah ada keberkahan. Nah, berarti kan kita harus tahu kalau menunya Rasul biar 50 ayat tadi tuntas, kita pun juga menyesuaikan. Ya, jenengan pengen berarti sahurnya kurang 10 menit. Lah kok ternyata lawe tengkleng, lawe sing abot-abot. Ya kan, dadak milisik, mitilisik, ya ora bakal totalitas di 10 menit nggak tuntas itu. Keteraan akhirnya. Ya, berarti di situ ada manajemen menunya. Ya berarti nggak usah yang berat-berat, yang angel-angel. Atau kita mundurkan waktunya. Memang kayak lek tengkleng iku entek wektune iki 20 menit ya. Berarti sahurnya selama 20 atau 25 menit. Tapi cari yang simpel-simpel aja. Jangan nget-ngetan mambengi serapopo ya. Bismillah. Yang penting sahur puasa. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu kalau bisa, kan kita sudah berapa kali nemoni Ramadan itu berapa kali. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan kewajiban puasa Ramadan itu dari tahun kedua Hijriah. Dan beliau terakhir Ramadan itu tahun 10 Hijriah. Karena tahun 11 bulan Rabiul Awal beliau sudah sedo. Artinya beliau itu ketemu Ramadan, siam Ramadan itu hanya 9 kali. Tapi di setiap tahunnya pasti ada peningkatan. Nah kita ini kalau poso terus semenjak balik, saya yakin Ramadan kita, puasa kita terawih awake dhewe ngungkuli jumlahe posone Nabi, jelas kuwi. Ya. Nah kalau kita usianya ada yang 30, 40 bahkan lebih tua dari itu, berarti kan minimal lek awake dhewe poso jog umur 10 tahun apa wis ping 20 berarti. Apa wis ping 30. Ya, pada Rasul sallallahu alaihi wasallam
Hanya 9 memenuhi Ramadan, 9 kali. Tapi setiap tahunnya ada peningkatan. Makanya tahun terakhir beliau Ramadan muncullah dan turunlah ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Artinya disitulah kaum muslimin melihat orang-orang di pinggiran-pinggiran Jazirah Arab pada masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini puncaknya. Berarti dakwah tauhid itu sudah dikenal sampai ya seluruh warga Jazirah Arab. Nah, kita ini harusnya juga demikian. Ramadan dari tahun ke tahun itu ada peningkatannya. Peningkatan levelnya, ya, peningkatan persiapannya, dan ya seperti ya ulama menjelaskan diantaranya yaitu Abu Bakar Al-Balkhi, kita ini jangan mulai ibadah kencengin yang Ramadan, ya, tapi harus ada pemanasannya. Beliau mengatakan Rajab syahruz zar'i, bulan Rajab itu bulan nyebar benih, nandur. Wa Sya'ban seperti kita hari ini syahru saki zar'i, bulan mengaliri tanaman, ngopeni tanduran. Lek butuh banyu ya disirami, butuh pupuk ya dipupuk. Nah, baru nanti wa Ramadan syahru hasadiz zar'i. Ya, bulan Ramadan adalah bulan memanen tanduran. Jadi ada pemanasannya dulu. Jadi ketika ketemu Ramadan tidak kaget karena sudah dipersiapkan dari Sya'ban, apalagi dari Rajab. Makanya Aisyah menjelaskan puasa sunnah Nabi terbanyak di bulan apa? Bulan Sya'ban. Memang nggak sampai sebulan, tapi sering sekali Rasul berpuasa sunnah. Untuk apa? Stretching, untuk pemanasan sebelum bulan depan betul-betul puasa yang wajib. Nah, jadi itu waktu Ramadan dalam puasa dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Jangan sampai kita menunda-nunda buka, Pak. Karena orang-orang ahli kitab, orang Nasara, ya, dan orang-orang Syiah Rafidhah, karena dia lahir dari Yahudi, mereka punya keyakinan bahwa berbuka puasa itu nunggu malam betul-betul datang. Jadi wis ngenteni peteng dedet. Ya, jadi kayak waktu Isya itu mereka baru berbuka. Jadi orang ngenteni peteng ya, Pak. Ngenteni terbenamnya matahari. Buktinya kalau kita buka itu sekitar padang ora. Masih kelihatan padang meskipun matahari sudah terbenam. Aja ngenteni peteng. Lek peteng kalau malah kaya posone Nasrani itu. Kaya posone Yahudi, posone orang-orang Syiah Rafidhah. Wa yusirru biha naharon, bacaan-bacaan Al-Fatihah dan surat pendek itu dibaca ketika sholat malam. Berarti sholat maghrib, isya sama subuh. Subuh dimasukkan malam karena akhir malam berhenti masuknya waktu subuh. Dan disirkan artinya tidak dibaca keras ketika siang hari. Sholat duhur, sholat asar nggak perlu dijaharkan, illa kecuali al-jumu'ah, sholat jumu'ah, ya kudu banter 2 rakaat, rakaat pertama banter, rakaat kedua juga banter. Wal ida, dan sholat id, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha, ya. Wal kusufa, dan sholat gerhana. Berarti kalau siang hari ini ketemunya gerhana matahari apa gerhana bulan? Gerhana matahari. Kalau gerhana matahari, imamnya juga mengeraskan suaranya. Meskipun ketemu jam 10 misalnya sholat gerhana ini, atau ketemu siang jam 1 atau setengah loro, nah itu tetap dibaca dengan keras. Wal istisqa'a, dan sholat istisqa, sholat
memohon turunnya hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat ini kalau dikerjakan di waktu pagi atau siang tetap dibaca jahar Al-Fatihahnya dan bacaan surat-surat dari Al-Qur'annya. Tsumma yukabbir lirruku'i. Baru kemudian imamnya, kalau jadi imam, kalau sholat sendirian tetap bertakbir. Takbir untuk ruku, sebutannya ini takbir intiqal. Ya, setiap kita takbir dari satu gerakan ke gerakan sholat yang lainnya, ini disebutnya dengan takbir intiqal. Intiqal itu perpindahan. Ya, takbir intiqal atau takbir perpindahan dari awalnya berdiri tegak, bersedekap, membaca al-fat dari ta'awud dari apa? Istiftah, ta'awud, Al-Fatihah dan surat-surat Al-Qur'an, kemudian takbir untuk kemudian melakukan gerakan ruku'. Wa yadha'u yadayhi 'ala rukbatayhi wa yaj'alu ra'sahu khiyala dhahrihi. Kemudian meletakkan tangannya ketika ruku', tangan ini kudu nyekel dengkul atau di lutut. Ya, ruku itu nggak boleh tangannya nyekel pupu atau ngisore dengkul. Apalagi sampai nyekel polo. Wah, ini potensi jelungupe akeh. Ya kan? Ruku itu megangnya lutut. Bahasa apa iki? Tempurung lutut. Ya, itu jemari kedua telapak tangan kita. Posisinya punggung kita sama kepala kita itu rata. Ya, rata. Itu normalnya. Kalau orang seperti saya, karena memang enek kelemone, mesti ra mungkin rata. Bagian geger mesti enek rodok punuke. Ya, itu jangan disalahkan. Ustaz iki rukuke kok ora rata. Mohon dimaklumi, Pak. Ya, kuwi lek hitungan tulangnya jane rata. Ya, tapi lemak-lemak yang lainnya sing gawe dadi ra rata. Yang posturnya ideal, proporsional itu biasanya malah bisa rata. Artinya nggak boleh kita ini terlalu ndungkrung, nggak boleh juga terlalu dangak. Maka ketika ruku, kepala kita ini harus lehernya dan sirah ini lurus dengan punggung. Tatapan mata ke arah sujud. Maka orang ruku kok ndangak gini, nggak boleh. Orang ruku malah ngene juga nggak boleh. Jadi orang ruku kepalanya juga biasa aja, selaras dengan punggungnya. Nah, kemudian ketika memegang lutut, ini kalau bisa jangan diingkup nih, apa ini? Kok genggam ya genggam, Mas? Gini kan? Jadi posisi megangnya itu jangan gini, Mas. Ini namanya ini apa diungkup nih? Ya, apa ini namanya? Mingkup, tapi dibegar gitu. Mau hanya sebatas seperti ini atau dicekel bebas. Ya, jadi umpamanya ruku, jadi jangan dangak gini. Enggak boleh, tapi juga jangan gini. Tapi ini lurus di pandangan. Adapun punggungnya rata dengan kepalanya atau kepalanya rata dengan punggungnya. Jadi jangan megang seperti ini atau megang seperti ini. Ya, jadi di lutut. Wa yaqulu subhana rabbiyal azim. Ini bacaan-bacaan ruku ini ada beberapa. Ya, ada yang paling pendek subhana rabbiyal azim. Ada tambahan wa bihamdihi. Diulangi sebisa 3 kali. Atau subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi ada bacaan-bacaan, jenengan boleh memakai riwayat-riwayat yang ada selagi riwayat sahih dan rata-rata bacaan ruku itu sahih dan hasan. Jadi bisa digunakan sesekali pakai yang ini, sesekali pakai yang itu. Wallahu a'lam
bisawab. Kita cukupkan sampai di gerakan rukuk. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.